Masih bersama kami di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran. Setelah tadi kita pergi ke Australia dan juga New Zealand, kita kembali ke Tanah Jawa. Sang mentor berasal dari Malang, peserta berasal dari Jombang. Ini dia, Aida bersama dengan Mora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mora 10 tahun dari Jombang, hafalannya 30 juz Al-Quran. Aida dan Mora apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Tantangan pertama, silakan Kak Nabila. Mora dan Aida, silakan baca surah An-Najm dari ayat 1 sampai 18. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Tantangan kedua untuk Mora. Mora, bacakan ayat ke-14 dari surah Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Bacakan ayat yang ketiga setelah ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Terjemahkan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mora dan Aida.
Sama-sama 30 juz Al-Quran hafalannya. Silakan Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aida, Masya Allah, Aida hari ini penampilannya bagus. Cuma Aida penekanan hurufnya saja masih terlalu tipis gitu ya. Perlu dikasih power gitu ya, supaya huruf-hurufnya lebih jelas. Seperti dari awal udah bagus, tapi ketika mulai dari fa'auha ila abdihi ma auha, itu makin penekanan kepada huruf-hurufnya kurang. Seperti tadi idh yaghsha, tadi harful ghain, makhrajnya sudah ada Kak Irfan, makhrajnya sudah bagus, tapi perlu ditekankan saja. Idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, perlu penekanan saja pada huruf-huruf tersebut. Tapi secara umum Aida luar biasa bacaannya. Untuk Mora hari ini juga penampilannya bagus, lebih tenang. Ada beberapa catatan dari Kak Nabila. Yang pertama, ketika membaca 'allamahu syadidu, sh sama sya beda suaranya, ya. Udaranya kurang keluar, tapi sya lebih jelas, ya. Sama walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, tadi ra-nya sangat tipis, ya. Untuk tantangan kedua masih di harfar ra, ya. Perlu diperhatikan wa man fil ardi, ra-nya tebal. Qalu ta'irukum, di situ ra-nya tebal. Tadi sangat tipis, ya. Perhatikan kapan kita baca ra tebal, kapan kita baca ra tipis. Ra tebal dibaca kalau dia berharakat fathah atau dhamma, itu dibaca tebal. Kalau ra-nya mati, maka kita lihat harakat sebelumnya seperti al-ard. Ra mati sebelumnya fathah, kita baca tebal. Ra mati sebelumnya dhamma juga dibaca tebal, ya. Jadi ini masih dalam makhraj harfar ra, atau bagaimana cara menebalkan ra itu Mora butuh fokus dalam hal ini. Sama yang terakhir, ketika membaca qalu ta'irukum, ta-nya tadi sangat tipis, ya. Mora tetap konsisten, kemarin penampilannya bagus. Itu tadi apa Kak Irfan? Turun roller coaster. Nah, seperti itu, ya. Jadi tetap usahakan yang baik dipertahankan, yang sudah dikoreksi jangan diulangi lagi. Itu saja dari Kak Nabila. Terima kasih masukannya dan semangatnya, tepuk tangan dari komentar untuk para peserta dari Kak Nabila. Semakin dekat kepada wisuda akbar, akan semakin kelihatan, akan semakin diperhatikan kestabilan penampilan. Jadi kalau kemarin sudah bagus, maka jangan sampai menurun. Nah itu sebetulnya penekanannya. Nah itulah seorang pembelajar tidak akan pernah menyerah untuk kemudian dia hidup apa adanya. Seorang pembelajar akan terus meningkatkan dirinya. Hari ini Mora dan Aida, surah di mana Allah ingin menunjukkan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari dibuli, dituduh, tapi Allah tidak tinggal diam. Bahwa yang Allah utus, dia benar Rasulku. Begitu Allah menyebutkan. Pertama, Allah membela bahwa dia adalah seorang Rasul. Kata Allah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dia bukan manusia sesat, bukan. Dialah seorang yang berkata benar dan jujur. Ini yang pertama. Yang kedua, ini benar-benar mendapatkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa yang disampaikan adalah wahyu. Terus yang ketiga adalah bahwa dia punya sanad menyambung langsung ke malaikat Jibril dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allamahu syadidul quwa. Ya, terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Kita lanjut ke Abah, silakan Abah. Abah, Alhamdulillah, kalau tadi saya sudah menyampaikan tentang kisah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, maka pengganti beliau setelah beliau wafat ada selisih 8 tahun gitu ya. Ada adalah ini sahabi jalil ibnu ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi anak pamannya Nabi SAW yang kita kenal dengan Abdullah ibn Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kebetulan sebelum Ramadan ya saya mampir di Taif di makbarah beliau, ya banyak orang-orang yang menziarahi. Ini anak-anakku semua jadi pelajaran ya, orang yang hidupnya memberi manfaat, ya meninggalnya aja itu dikunjungi orang, disalami orang, dan ya pasti
karena Ibn Abbas, pamannya Nabi, pasti nyambung terus nasabnya sama dengan baginda Nabi. Dan bahkan masih keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi ini adalah merupakan nasab yang mulia. Dan beliau juga hidup di ailah mubarakah, di satu keluarga yang penuh berkah. Karena salah satu istri Nabi yang bernama Maimunah itu adalah khalatuhu, itu adalah bibinya. Ya, dan pernah satu malam tahajud atau sholat bersama Rasulullah. Ibnu Abbas sholat bersama Rasulullah. Kemudian Nabi menjajarkan Ibnu Abbas di sebelah Rasul SAW. Kemudian dia raja'a ilal khalf. Dia mundur ke belakang. Kemudian ditarik lagi sama Nabi kan supaya sejajar. Tapi beliau mundur lagi. Terus setelah sholat selesai ditanya, "Wah Ibnu Abbas, kenapa engkau mundur?" Ya. Kemudian kita ini kan sama lagi sholat gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wahal yusawwika ahadun wa antar rasul alladzi ba'asakallahu wa unzila alaikal Qur'an." Apakah ada orang yang sama dengan Rasulullah yang Al-Qur'an turun kepadanya? Kemudian pabtasama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun tersenyum. Secara spesial ya beliau didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan Ibnu Abbas ini adalah seseorang yang faqih di dalam agama dan kemampuan. Ya kalau Abi Amir di sini memberikan tadabbur Quran, maka ini mungkin pernah kita dengar satu riwayat saat para sahabat yang umurnya di atas Ibnu Abbas ya ditanya ya tentang surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Saat ayat itu turun, sebagian sahabat senang ya karena datang pertolongan Allah segala macam. Ya, tapi begitu Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ahakada ya Ibnu Abbas?" Apakah begitu? Ternyata beliau punya pemahaman yang berbeda. Ya, dan dalam bahasa saya kemudian beliau mengatakan, "Hada dalilu qurbi ajalin Nabi." Ini sih kalau ayat ini udah turun, berarti ajal Nabi sebentar lagi datang. Yang lain memahami bahwa datang kemenangan, pertolongan Allah. Semua manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam, kita senang. Tapi beliau justru merasa kalau ini sudah tercapai berarti tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hampir selesai. Dan beliau malah justru punya sikap yang berbeda. Ya ini sedih, berarti gak lama lagi Nabi akan pulang sallallahu alaihi wasallam. Boleh at-tawassul bi du'a'is sholihin, ya juz ya. Boleh minta doanya orang-orang soleh supaya jadi anak-anak yang nantinya punya masa depan yang cerah. Insya Allah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Abah Subki Abu Guri. Tapi bersyukur sekali ya para sahabat tuh ya bisa langsung dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang pun kita harus pilih-pilih sahabat juga karena sahabat menentukan kita menjadi apa. Nah ngomongin soal itu, Mora ada tayangan ini katanya dukungan dari sahabat-sahabat kamu. Ayo kita lihat ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Kumaira Azahra. Saya itu deket banget sama Mora. Bisa dibilang kami itu bestie. Biasanya Mora sama aku kalau misalnya di sekolah bermain bersama dan murajaah bersama. Doaku untuk Mora, semoga Mora menjadi juara 1 di Hafidz Indonesia. Semangat Mora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat belajar BPI bersama-sama. Belajar BPI bersama-sama. Kami dari SDIT Ar-Ruhul Jadid mendukung Mora di Hafidz Indonesia. Semangat Mora! Mora! Semangat! Semangat! Yeay! Semangat Mora jadi juara Hafidz Indonesia!
Oh tuh, senang gak disemangatin sama guru-guru, sahabat kamu juga. Semangat makanya ya. Itu di sekolah kamu yang hafal 30 juz ada berapa orang? Baru Maura sendiri? Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Maura nih. Berharap mudah-mudahan ini udah 5 besar luar biasa. Mudah-mudahan masuk ke babak wisuda akbar, oke? Tunggu penilaian dari tim Anjir. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk Maura, peserta keempat kita. Tersisa 1 peserta lagi, Mesir akan hadir. Tetap di sini di Hafiz Indonesia 2025, Cinta Al-Quran.